Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan Bakti. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Berikut Bakti sampaikan ringkasan materi tentang pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah dalam sistem peredaran darah manusia secara umum, pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah atau saluran darah ke semua jaringan tubuh. Saluran darah ini bermula dari jantung dan berakhir ke jantung juga, teman-teman. Selanjutnya adalah macam-macam peredaran darah. Kita mengenal beberapa jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Berikut ini fungsi dari masing-masing pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Pembuluh arteri mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini juga dikenal dengan istilah pembuluh nadi. Pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh masuk kembali ke dalam jantung. Maka pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh darah kecil dengan jumlah sangat banyak yang menghubungkan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Pembuluh kapiler memiliki sebutan lain, yaitu mikrosirkulasi. Pembuluh darah kapiler sangatlah tipis dan halus, berdiameter kira-kira 5 mikrometer dan hanya terdiri dari 2 lapisan sel, yaitu lapisan dalam sel endotel dan lapisan luar sel epitel. Ilmuwan memperkirakan bahwa ada sekitar 40 miliar kapiler dalam tubuh manusia. Wah, banyak sekali ya. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan antara pembuluh darah arteri atau nadi dengan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Ayo perhatikan dengan baik ya teman-teman bagan berikut ini. Pada pembuluh arteri atau nadi fungsinya adalah mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Yang kedua, pembuluh arteri atau nadi denyutnya dapat kita rasakan. Sedangkan pada pembuluh vena denyutnya tidak dapat kita rasakan. Perbedaan yang ketiga adalah pembuluh arteri atau nadi itu letaknya agak ke dalam dari tubuh, sedangkan pembuluh vena letaknya agak ke permukaan. Perbedaan selanjutnya adalah pembuluh arteri atau nadi mengalirkan darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah kotor atau darah yang banyak kandungan karbon dioksida. Selanjutnya, pembuluh arteri atau nadi bentuknya tebal dan elastis. Sedangkan pembuluh vena bentuknya tipis atau agak kaku. Dan yang terakhir adalah jika pembuluh nadi atau arteri yang terputus, maka darah akan memancar. Sedangkan jika pembuluh vena yang terputus, darah akan menetes. Demikian teman-teman perbedaan antara pembuluh arteri atau nadi dengan pembuluh vena atau pembuluh balik. Selanjutnya adalah gangguan atau penyakit yang dapat menyerang pada pembuluh darah. Di antaranya adalah penyakit vaskular. Penyakit vaskular adalah penyakit yang ditandai dengan penyempitan pembuluh nadi di luar jantung dan otak. Pembuluh darah yang biasanya terjangkit penyakit ini adalah pembuluh darah yang menyalurkan darah ke lengan, kaki, dan organ tubuh di bawah perut. Salah satu penyebab utama penyakit vaskular adalah arteriosklerosis,
yaitu penebalan pembuluh nadi karena penimbunan flek. Penyempitan pembuluh nadi dapat menghambat peredaran darah dan menyebabkan penggumpalan darah. Darah yang menggumpal ini dapat menghalangi pembuluh nadi sehingga darah tidak dapat mengalir. Merokok, diabetes, dan obesitas adalah faktor risiko utama yang dapat menyebabkan penyakit ini, teman-teman. Demikianlah ringkasan materi yang dapat disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan semoga kita semua senantiasa dapat menjaga kesehatan tubuh kita tentunya. Dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga teratur, hindari asap rokok, dan biasakan untuk hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.